Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah dimanapun berada, Allah berfirman bahwasanya dunia ini adalah tempat kita diuji. Dan Rasul mengingatkan kita bahwasanya ada 4 ujian atau 4 tahapan ujian umatnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan ada di kalangan umat ini 4 fitnah, 4 ujian. Pada akhirnya adalah kehancuran total. Pada akhirnya adalah kehancuran total, kiamat. Dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, di dalam Islam ada 4 fitnah, dan keempat menyerahkan mereka kepada Dajjal. Dan setelah fitnah keempat, orang yang tidak mempertahankan diri, tidak lolos uji pada fitnah keempat, akan menyerahkan kepada Dajjal, akan terfitnah oleh fitnah Dajjal. Dan tentunya sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini tidak bertentangan dengan sabda lainnya, yakni bahwasanya aku dari Hisham bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara penciptaan Adam sampai terjadinya hari kiamat, tiada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti daripada fitnah Dajjal. Tiada seorang pun yang selamat dari fitnah sebelumnya, kecuali dia juga selamat darinya. Tiada suatu fitnah pun yang diciptakan sejak terjadinya dunia ini, yang kecil maupun yang besar, kecuali tersia-siakan karena fitnahnya Dajjal. Jadi fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang besar, dan fitnah keempat akan menyerahkan kepada fitnah Dajjal. Orang-orang yang tidak lolos pada fitnah atau ujian saat ini, maka akan tidak lolos dari ujian berikutnya, yaitu fitnah Dajjal. Karena Rasul mengingatkan bahwa tiada seorang pun yang selamat dari fitnah sebelumnya, kecuali juga dia selamat darinya. Maka jika kita selamat dari fitnah yang saat ini, maka kita juga akan selamat dari fitnah Dajjal. Saudara dan saudariku rahmatullah, benarkah kita berada di fitnah keempat atau fitnah kepemimpinan? Sebelumnya, dalam tayangan sebelumnya, saya sudah menginformasikan tentang hal ini. Dan fitnah keempat itu lamanya 12 tahun, akan nampak jelas ketika muncul di Sungai Efrat itu menyingkapkan Gunung Mas. Dan tersingkapnya Gunung Mas itu pada saat Sungai Efrat mengering. Dan mari kita lihat bagaimana kondisi saat ini Sungai Efrat. Saudara dan saudariku rahimakumullah, jika permulaan fitnah keempat itu adalah perselisihan orang-orang Syam yang terjadi, yaitu di kota Roqah, maka tahun 2011 adalah permulaan fitnah ini, permulaan dari fitnah kepemimpinan. Dan ujian ini akibatnya adalah merusak
negeri Syam sendiri kita lihat, dan tentunya bukan hanya negeri lainnya yang karena Rasul telah mengingatkan juga akan berdampak kepada seluruh umatnya. Untuk itu saudara dan saudariku rahimahullah, kita perhatikan. Dan fitnah ini dari tahun 2011, 12 tahun, kita bisa membayangkan, memprediksi dan melihat kenyataan dari Sungai Efrat. Tentunya wallahu a'lam apakah di tahun 2023 Sungai Efrat akan menyingkapkan gunung emasnya, atau kita akan menjadi orang-orang yang sangat butuh terhadap emas, tersingkapnya potensi emas, tersingkapnya keutamaan memiliki emas dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita akan perhatikan ke depan. Saudara dan saudariku rahimahullah, jika fitnah keempat ini begitu jelas terlihat oleh kita dan tersisa beberapa tahun saja atau beberapa bulan, maka bagaimana dengan fitnah Dajjal? Dari Mihjan bin Arda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada banyak orang, lalu beliau bersabda, hari pembebasan, apakah hari pembebasan itu? Hari pembebasan, apakah hari pembebasan itu? Hari pembebasan, apakah hari pembebasan itu? Ditanyakan kepada beliau, apakah hari pembebasan itu? Beliau bersabda, Dajjal datang lalu dia mendaki gunung Uhud, lantas dia memandang ke arah Madinah. Kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Itulah Masjid Ahmad. Kemudian dia mendekati Madinah, maka dia mendapati setiap jalan masuk dijaga oleh seorang malaikat yang menghunuskan senjata. Kemudian dia mendatangi wilayah berair Al-Harith, lantas dia menghentak bagian jernihnya. Selanjutnya Madinah diguncang gempa bumi 3 kali sehingga tidak tersisa seorang pun dari kalangan munafik laki-laki maupun munafik perempuan, pria fasik dan laki-laki dan wanita fasik, kecuali mereka pasti keluar untuk menyambut Dajjal, dan itulah hari pembebasan. Di dalam sabda yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarku. Ketika aku sedang menangis, beliau bertanya kepadaku, apa yang membuatmu menangis? Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku ingat Dajjal, lalu aku menangis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Dajjal keluar sedangkan aku masih hidup, maka cukuplah diriku yang menghadapinya untuk melindungi kalian. Jika dia keluar sepeninggalanku, maka Rob kalian tidaklah buta sebelah. Sesungguhnya dia akan muncul di kalangan orang-orang Yahudi Asbahan, sehingga dia datang ke Madinah lalu tinggal di sekitarnya. Pada waktu itu Madinah mempunyai 7 pintu yang setiap jalan masuknya dijaga oleh 2 malaikat. Lantas keluarlah orang-orang yang buruk dari kalangan penduduknya sampai ke Syam, ke sebuah kota di Palestina di pintu Lud. Dan saudara dan saudariku rahmatullah, mari kita lihat bagaimana kondisi Sungai Efrat, bagaimana masjid Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang seperti istana putih, dan bagaimana apakah benar ada 7 pintu atau 7 jalan masuk untuk memasuki kota Makkah dan Madinah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mempersiapkan diri, yang belajar agar kita tidak terkena fitnah, dan tentunya menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia ini terlebih kelak di negeri akhirat. Mari saudaraku, perbagus hubungan kita dengan Allah agar mendapatkan pertolongan dari Allah di dunia dan di negeri akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.